Assalamualaikum. Welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Erva Ayu Fatimah Az-Zahra. Kali ini kita akan membahas tentang memandang matematika lebih mudah dalam perspektif bimbingan konseling dengan sentuhan teori barat. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Nah, apa itu bimbingan konseling? Bimbingan konseling adalah proses interaktif yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi masalah, mencapai tujuan, dan mengembangkan potensi diri. Lalu bagaimana cara membantu siswa memandang matematika itu mudah? Cara yang pertama yaitu mengatasi kecemasan dan ketakutan. Langkah yang pertama, identifikasi sumber kecemasan mereka terhadap matematika. Apakah itu berasal dari pengalaman buruk sebelumnya, tekanan dari orang tua atau guru, atau mungkin kurangnya kepercayaan diri? Langkah kedua, ajarkan teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi singkat, atau visualisasi untuk membantu siswa mengelola kecemasan sebelum dan selama mengerjakan soal matematika. Langkah ketiga yaitu reframing negatif menjadi positif. Jadi, bantulah siswa untuk mengubah pikiran negatif, "Saya tidak bisa mengerjakan matematika," menjadi pikiran positif, "Saya bisa belajar matematika dengan usaha dan bantuan." Dan langkah terakhir adalah membangun kepercayaan diri. Mulailah dengan topik yang mudah dipahami dan secara bertahap tingkatkan tingkat kesulitannya. Rayakan setiap keberhasilan, sekecil apapun itu, untuk membangun kepercayaan diri. Berikutnya, cara yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Pertama, dukungan guru dan orang tua. Jadi, kita harus bekerja sama dengan guru dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan bebas dari tekanan. Kedua, pujian dan dorongan. Berikanlah pujian dan dorongan yang tulus atas usaha dan kemajuan siswa, bukan hanya hasil akhir. Ketiga, fokus pada proses, bukannya hasil. Jadi, tekankanlah pentingnya proses belajar dan pemahaman konsep, bukan hanya mendapatkan nilai yang tinggi. Terakhir adalah menghindari perbandingan. Hindari membandingkan siswa satu sama lain, karena hal ini dapat menurunkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Cara yang ketiga yakni mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar. Langkah pertama, disleksia matematika atau diskalkulia. Jika siswa mengalami kesulitan belajar matematika yang signifikan, maka kita perlu membantu mengidentifikasi kemungkinan adanya disleksia matematika atau kesulitan belajar lainnya. Ini memerlukan rujukan ke ahli profesional yang relevan. Langkah kedua, mengatasi celah pengetahuan, yakni dengan mengidentifikasi dan atasi celah pengetahuan yang mungkin menjadi penyebab kesulitan siswa dalam memahami konsep matematika. Pembelajaran remedial mungkin diperlukan. Jadi, kesimpulannya, dengan pendekatan holistik yang menggabungkan strategi psikolog dan pedagogis, maka hal itu dapat membantu siswa mengatasi ketakutan dan kecemasan terhadap matematika dan mengubah persepsi mereka tentang matematika yang akhirnya membuat matematika terasa lebih mudah. Memandang matematika sebagai mata pelajaran yang mudah melibatkan beberapa pendekatan yang bersumber dari teori-teori barat dan dapat dikaitkan dengan realitas kehidupan di Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama, teori kognitif Piaget-Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konstruksi pengetahuan. Matematika tidak hanya dihafal, tetapi dipahami melalui proses eksplorasi dan penemuan.
Di Indonesia, penerapannya bisa melalui metode pembelajaran aktif seperti project-based learning atau inquiry-based learning, di mana siswa membangun pemahaman konsep melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Misalnya, menghitung biaya kebutuhan sehari-hari, mengukur lahan pertanian, atau menghitung keuntungan usaha kecil. Lalu teori yang kedua yaitu teori belajar sosial Bandura. Teori ini menekankan pentingnya pemodelan dan penguatan. Melihat orang lain berhasil dalam matematika dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa. Di Indonesia, ini bisa dicapai melalui program mentoring di mana siswa yang lebih mahir membantu siswa yang kesulitan. Penguatan positif seperti pujian dan penghargaan atau usaha juga penting untuk memotivasi siswa. Jadi, kesimpulannya, membuat matematika terasa mudah di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang menggabungkan teori-teori barat dengan konteks lokal. Fokusnya bukan hanya pada penguasaan materi, tetapi juga pada pengembangan kepercayaan diri, motivasi, dan pemahaman tentang relevansi matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menggunakan metode pembelajaran yang aktif dan juga relevan, kita dapat membantu siswa Indonesia untuk melihat matematika sebagai subjek yang menarik dan bermanfaat, bukan sebagai hal yang menakutkan. Baik, selesai sudah materinya. And the last, don't forget to follow Instagram dan subscribe YouTube aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.